Baik, salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan tidak terasa juga kita memasuki minggu-minggu terakhir untuk meninggalkan tahun 2020 dan memasuki 2021, itu semua oleh anugerah Tuhan kepada kita. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan di tengah-tengah ekonomi dunia, bahkan Indonesia yang turun akibat dari COVID-19 ini, kita bersyukur kita masih bisa merayakan perayaan Natal kita MDC Bekasi Timur, walaupun kita melalui Zoom atau melalui online. Kita percaya melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, kita mempunyai pengharapan, dan melalui perayaan Natal ini kita semua mengalami personal revival atau kebangunan rohani secara pribadi, walaupun di tengah-tengah kondisi COVID yang ada. Kiranya damai sejahtera Natal ada di tengah-tengah keluarga kita dan ada di tengah-tengah hati kita. Terima kasih saya ucapkan kepada penatua kita, Pak Cornelius Suatumena, kepada semua TGI, Pak Morris Bayang, Pak Nikodemus, Saudara John dan Saudara Edward, dan seluruh pengerja yang sudah berlili lelah sehingga kita bisa merayakan perayaan Natal MDC Bekasi Timur pada hari ini melalui Zoom. Dan akhir kata, Penatua, TGI dan seluruh pengerja mengucapkan selamat hari Natal 25 November 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang kami alami sepanjang tahun 2020 Bapa. Kami percaya pernyataan kebaikan Tuhan juga berlaku di kehidupan kami pribadi lepas pribadi untuk kami memasuki tahun 2021. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk merayakan perayaan Natal kami MDC Bekasi Timur melalui Zoom ini Bapak. Tuhan ambil alih, Tuhan suci kuduskan setiap perangkat, setiap jaringan internet yang kami pakai. Biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Bapak untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui Pak Lukito. Tuhan, sampaikan Bapak melalui hamba-Mu ini, isi hati Tuhan kepada kami jemaat-jemaat Bekasi Timur. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara kami mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa Kasih-Mu. kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Oke, selamat sore semuanya. Selamat Natal. Selamat Natal, Pak. Ya, ini suasana sukacita buat kita semua ya. Walaupun terpisah, tapi melalui Zoom kita tetap bisa bersatu. Haleluya. Itu baru Zoom. Kita baru terpisah antara ini dua provinsi. Saya masuk Provinsi Banten 3, lewat Provinsi DKI Jakarta, lalu Provinsi Jawa Barat, Bekasi. Ya, kita masih bisa terkonek. Tapi berita yang lebih besar lagi, kita di bumi, Tuhan di sorga, tapi kita bisa terkonek, bukan lewat internet,
tapi lewat nama Yesus yang hari ini kita rayakan. Haleluya. Jadi hari ini gampang sekali buat kita memahami bahwa melalui saluran internet, jarak tidak menjadi masalah. Mungkin 50 tahun yang lalu, tanpa adanya saluran internet, jarak merupakan masalah besar. Tapi buat kita yang sekarang sudah hidup dalam era internet, jarak tidak lagi menjadi masalah besar. Dan buat kita lebih mudah untuk memahami bahwa jarak bumi dan sorga tidak menjadi masalah lagi karena ada Yesus yang telah berhasil mengkonek antara sorga dan dunia. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, minta Roh Kudus mengurapi kita sehingga kita diberi pencerahan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini dengan penuh sukacita kami mau merayakan akan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang telah menyatukan kami kembali dengan Tuhan. Kasih yang membuat kami terkoneksi kembali dengan Tuhan. Dan juga kasih yang menyatukan kami kembali antara sesama kami satu dengan yang lainnya. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan urapi kami semua pada sore hari ini, biar urapan Roh Kudus memampukan kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang menjadi pesan Natal di tahun 2020 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka. Ayatnya cuma 2 ayat, yaitu dari Matius pasal yang pertama, ayat 21 dan ayat 23. Kalau tidak keberatan, minta operatornya menayangkan Matius pasal 1, ayat 21 dan 23. Ayatnya cuma 2 itu saja, ya, sebagai satu pesan Natal buat kita semua. Matius pasal 1, ayatnya yang 21. Saya bacakan ya, Matius pasal 1, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kamu akan menamakan dia Yesus. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu punya arti menyelamatkan umat dari dosa. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara, di ayat 21 dikatakan, lalu engkau akan menamakan anak itu Yesus. Di dalam ayat 23 dikatakan, dan ayat 23, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai. Nah, sekarang timbul pertanyaan kalau kita membaca ayat ini, jadi sebenarnya namanya siapa? Yesus atau Immanuel? Atau jangan-jangan Yesus Immanuel atau Immanuel Yesus? Jadi namanya siapa dong kalau gitu yang benar? Nah, kebetulan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ini yang perlu kita lihat dari bahasa terjemahan yang lainnya akan mudah memperjelas. Karena di dalam ayat 21, waktu Yesus bicara kepada orang tua, kepada Yusuf dalam hal ini, malaikat Gabriel, malaikat Jibrail menyampaikan pesan kepada Yusuf. Kamu, maksudnya Yusuf, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia. Lalu ayat 23, malaikat lagi kasih tahu, dan mereka ini orang-orang banyak, manusia-manusia yang lain, akan menamakan dia Immanuel. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, they call him Emmanuel, and you will give him name Jesus. Jadi namanya Yesus, sebutannya Immanuel. Sama seperti begini ilustrasi yang gampang. Namanya Cornelius Watimena. Itu namanya. Tapi mereka akan memanggil Pak Pendeta. Kenapa? Karena pendeta adalah sebutannya. Tapi namanya
Pak Cornelius Watimena, yang nama akrabnya kita panggil Pak Yeye. Namanya Lukito Budiharjo, yes, itu nama saya. Lalu mereka menyebutnya pendeta. Kalau saya pas pelayanan di Amerika, pastor. Wih, keren lagi, pastor. Ya, sekarang di Indonesia pun panggilannya ada yang pastor, ada yang pendeta, ada yang boksu. Kalau di Medan saya dipanggil boksu gitu ya. Ada lagi yang panggilannya apa lagi? Penatua gitu ya. And they call him Emmanuel. Nah, hari ini kita akan membahas dua ini. Perbedaannya apa? Yaitu yang pertama, nama Yesus. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Saudara, tiga hal yang terkandung di dalam nama Yesus. Yaitu yang pertama, nama Yesus menebus dosa manusia. Karena jelas ayatnya, pasal 3, ayat 21 tadi. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia, ayat 21, dia akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menebus dosa umat manusia. Jadi nama Yesus menebus dosa. Ya saudara, ini masalahnya menebus dosa bukan cuma sekedar, ya oke, dosanya diampuni. Bukan cuma hanya itu pengertiannya, tapi kita tahu, dosa menyebabkan manusia terputus dari Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Firdaus, dan mereka terputus dari Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 mengatakan ini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan aku adalah segala kejahatan dan segala dosamu. Jadi dosa itu memutus hubungan. Nah, saudara, nama Yesus punya kuasa untuk menebus dosa manusia, untuk mengampuni kita, dan dia sudah membayar segala dosa kita di kayu salib. Nama Yesus menebus dosa, artinya kita dipulihkan kembali, koneksi kita nyambung kembali dengan Tuhan. Ya, tadi saya sudah katakan, kita beda provinsi. Bapak, Ibu, Saudara semua rata-rata di Provinsi Jawa Barat. Saya dan Pak Royke di Provinsi Banten. Anita di Provinsi Jakarta. Mungkin sebagian kita ada yang di Provinsi Jakarta, ada yang di Provinsi Jawa Barat, ada di Provinsi Banten. Tapi dimanapun kita berada, karena kita terkoneksi melalui internet, hari ini kita bisa ketemu. Hari ini saudara bukan hanya dengar suara saya, hari ini saudara bisa melihat wajah saya, hari ini saudara bisa mendengar khotbah saya, dan saya juga masih bisa melihat saudara semua yang mukanya cerah sekali hari ini, luar biasa. Jadi saudara lihat, connection is very important. Koneksi itu begitu penting. Kalau kita terkoneksi, kita bisa berkomunikasi. Bahkan ada orang yang suami istri, keluarga, ayah, orang tua, ya, ayah, anak mertua, tinggal satu rumah, but have no connection, nggak punya koneksi, nggak ngomong, saudara. Saya percaya di sini nggak ada. Di sini lihat dari wajah-wajah saudara, semua wajahnya wajah pancaran terkoneksi. Nggak ada yang diem-dieman di rumah, betul kan? Nggak ada yang diem-dieman, cemberut-cemberut gitu. Kalau sampai ada yang cemberut-cemberut masih hari ini, ingat, nama Yesus membangun koneksi kita kembali. Kasih Yesus membangun koneksi kita kembali. Kalau ada yang satu rumah masih cemberut-cemberut, hari ini hari rekonsiliasi. Karena nama Yesus. Karena nama Yesus. Kita terkoneksi kembali. Nah, kalau kita terkoneksi, oh dahsyat saudara, seperti hari ini, kita bisa kirim-kiriman salam, kita bisa dengar, bisa kirim-kiriman foto, bahkan, percayalah, sebelum acara ini, tadi jam 1 sampai jam 3, kami terkoneksi dalam satu kesan, dan kami lunch bersama. Christmas luncheon meeting. Oh, luar biasa. Kok bisa lunch bersama? Ya, kami kirim-kiriman makanan. Kami kirim-kiriman makanan. Jadi, ada yang di Alam Sutra, ada yang di BSD, ada yang di Jakarta, gitu ya. Jaraknya jauh-jauh nih. Jadi, masing-masing kirim dua porsi. Jadi saya kirim ke orang yang di Jakarta, nanti yang di Jakarta kirim kemana lagi kirim. Hari ini saya juga dapat kiriman.
Lalu kita janjian, makan jam 1. Waduh, saya bilang kenapa makannya jam 1? Ini Kampung Tengah sudah memanggil-manggil dari jam 12, begitu ya. Lalu mereka bilang, tenang Pak, kan Bapak sudah dikirimin. Jadi rupanya ada satu anggota kesan yang saya ikut ini, dia kirimin kue dulu. Ganjel dulu dengan kue. Waduh, luar biasa. Kalau ban mobil kempes diganjel dengan dongkrak, tapi kalau perut kempes diganjel dengan kue spiku, gitu ya. Luar biasa. Dan akhirnya saya ganjel dulu dengan kue spiku yang kiriman sampai jam 1. Selalu kita mulai jam 1 kita doa, kita angkat sama-sama, kita makan sama-sama, kita lihat sambil ngobrol. Wow, luar biasa, saudara. Itulah koneksi. Walaupun jauh, beda tempat, ketika terkoneksi, maka semua bisa dilakukan. Ada hubungan. Oh, kita bersyukur. Nama Yesus mengampuni dosa, memulihkan koneksi kita dengan Tuhan. Haleluya. Jadi, ini dahsyat. Yang kedua adalah nama Yesus penuh kuasa. Filipi pasal yang kedua ayat ke-9, itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Semua yang ada di bumi, di bawah bumi, di atas bumi, semua bertekuk lutut. Artinya apa? Semua kuasa bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Karena itu kita nggak perlu takut. Ketika kita menghadapi apapun juga, ingat, ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu kuasa dalam nama Yesus. Dan nama itu boleh kita pakai. Ini yang luar biasanya. Ini yang ketiga, yaitu nama itu kita diberi otoritas untuk memakainya. Saudara, saya kasih tahu, kita tidak bisa pakai nama orang sembarangan. Betul nggak? Ada orang yang memakai nama Jokowi. Oh, Pak Jokowi mengatakan begini, padahal Pak Jokowi nggak mengatakan itu. Maka dia bisa berurusan dengan undang-undang undang-undang yang baru, karena menggunakan nama padahal orang itu nggak kasih otoritas. Oh saudara, bayangkan kalau nama Yesus berkuasa, tapi kita tidak dikasih otoritas untuk menggunakannya, buat apa buat kita? Kalau nama Yesus itu luar biasa kuasanya, tapi kita tidak diberi otoritas untuk memakainya, maka bahasa sehari-harinya bilang begini, sama juga bohong. Sama juga bohong. Namanya memang berkuasa, namanya memang luar biasa, tapi kita nggak bisa pakai. Ya sama juga bohong. Buat apa? Tapi kita bersyukur kita diberi kuasa, diberi otoritas. Nama itu punya kuasa, nama itu menebus dosa, memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Nama itu juga penuh kuasa, dan tapi terakhir kita diberi kuasa. Wow, luar biasa. Saya mau cerita pengalaman saya bagaimana menggunakan nama. Ya, satu kali ini anak rohani saya, murid rohani saya. Mungkin saya cerita di sini ya, sebagian sudah tahu. Pak Yungki, waktu Pak Yungki menjabat sebagai dirutnya Bank Mega, direktur utama Bank Mega. Kantornya kan di Tendean tuh. Saya janjian sama dia, ayo kita ketemu. Saya bilang, yuk, udah ke kantor saya dah. Katanya, oke, saya kantor. Terus dia bilang begini, nanti ini screeningnya di bawah tuh ketat, dia bilang. Tapi nggak apa-apa, nanti waktu turun, kalau ditanya satpam, bilang saja, sebut saja, mau ketemu Pak Yungki. Wah, selesai saudara. Saya diberi otoritas saudara. Jadi begitu saya turun, satpamnya langsung, dia lihat saya pakai tokat, disamperin. Bapak tolong ke counter dulu. Oh baik, jadi kalau seperti biasa, kalau kita masuk ke gedung, harus ke counter, tukar KTP, gitu kan. Terus sementara perjalanan, satpam yang dampingin saya nanya, Bapak mau ketemu siapa? Saya bilang, saya sudah janjian, saya mau ketemu Pak Yungki Setiawan. Saya bilang begitu. Oh, dia langsung kaget. Siapa? Bapak tidak usah ke sana, Pak. Terus langsung dia dampingin saya ke bagian yang lain, ke arah lift. Orang yang satpam yang di arah lift bingung, kenapa saya tidak diantar ke bagian counter. Lalu security yang mendampingi saya bilang begini, Bapak ini sudah janjian mau ketemu sama Pak Yungki katanya. Itu satpam yang di bagian dalam. Siap, mari Pak, ikut saya. Wah, langsung hebat saudara. Begitu saya sebut namanya sebagai dirut pada waktu itu, langsung masuk ke lift, di lift didampingi sampai di lantai atas, saya didampingi sampai ketemu, Pak,
saya pamit dulu ya, katanya. Wah, dia pergi. Hanya saya sebutin nama Pak Yungki, saudara. Tapi bayangkan, kalau ada orang nyelonong masuk, Pak Yungki nggak kasih otoritas untuk menggunakan namanya. Terus sebut-sebut namanya dia. Kira-kira gimana? Berakhir di kantor security. Kenapa tidak dikasih otoritas? Jadi saudara, kita perlu tahu, Yesus, nama Yesus punya kuasa. Nama Yesus berkuasa. Kenapa? Karena dia bukan cuma direktur utama sorga, tapi dia pemilik sorga, saudara. Dia pemilik sorga. Dan dia beritahu kepada kita, kamu boleh pakai namaku. Di dalam Yohanes pasalnya yang ini kita nggak usah buka ya, karena waktu kita singkat. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 24 dan 26. Tuhan jelas kasih tahu, kamu boleh pakai namaku. Kamu minta kepada Bapa, pakai namaku, dikasih otoritas. Oh, saudara dahsyat, kita punya otoritas, pakai nama Yesus. Amin. Saya masih ingat cerita teman saya, satu kali ditangkap polisi. Waktu ditangkap polisi, oh ya, dia SIM, STNK, dan sebagainya, cerita. Terus teman saya lihat, kan kalau semua polisi ada namanya kan di bajunya. Wah, dia sebutin namanya, oh Bapak ini ya, Bapak tugas di mana Pak? Oh saya dari Polres ini Pak, katanya gitu. Oh ya baik, Bapak kok nanya-nanya, Bapak kenalan, ada kenalan polisi. Iya, ini sahabat saya, Pak Jenderal Medelu, gitu ya, ini zaman dulu ya, ini papanya Yoel Medelu, Jenderal Medelu. Oh, Bapak siapanya Pak Medelu? Oh saya teman baiknya, langsung, selamat siang Pak, SIM STNK-nya langsung dikembalikan, selesai saudara. Saudara, itu nama kalau punya kuasa, nama kalau punya otoritas itu seperti itu. Jadi saudara, kita bersyukur, hari ini kita mengingat perayaan Natal, yaitu yang pertama, namanya Yesus. Dia mengampuni dosa, yang kedua, nama Yesus punya kuasa, dan kita yang ketiga diberi otoritas oleh Tuhan untuk menggunakan nama Yesus. Itu sebabnya kita selalu berdoa, Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Karena diberi otoritas. Jadi bayangin saudara, doa kita ketika sampai nih, kita ingat ya, sekarang kita kirim WA kan, kita kirim WA, set gitu kan. Nah sekarang kita, ini WA sorgawi gitu, kita kirim ke sorga, dah gitu, sampai masuk di resepsionisnya sorga. Dilihat, dikirim pakai nama Yesus, langsung masuk saudara. Langsung masuk, karena sudah ada stempelnya nama Yesus. Nah saudara, yang kedua Immanuel. Tadi itu baru nama Yesus, sekarang yang Immanuel. Nah nama yang begini berkuasa, pribadi yang begitu powerful, dia menyertai kita. Dia menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi apapun yang terjadi, kita nggak perlu takut. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Itu sebabnya Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. Daud kenapa tidak takut bahaya? Bukan Daud orang yang tidak bisa takut. Kalau kita baca kitab Mazmur, berkali-kali Daud mengalami ketakutan. Berkali-kali Daud mengalami keadaan yang putus asa, terjepit. Tapi ketika dia ingat kembali bahwa Allah selalu menyertai dia, semua ketakutannya hilang. Saudara, kalau kita ketakutan, ingatlah, dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Ketika kita khawatir dengan masa depan kita khawatir terhadap apa yang harus kita hadapi di esok hari, jangan takut. Ingat selalu, ada Yesus, Immanuel, yang menyertai kita. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, dia peduli dalam kehidupan kita, dan dia menyertai kita. Lalu, apa respon kita? Ini terakhir. Apa respon kita? Kalau kita tahu nama Yesus punya kuasa, kalau kita tahu dia Immanuel, dia selalu menyertai kita, yaitu bagaimana respon kita? Respon kita cuma 3, yaitu yang pertama, syukuri. Kita syukuri, kita bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih, aku tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menyertai aku. Yang kedua, sadari. Sadari. Kadang-kadang kita nih suka nggak sadar.
Tapi maklum lah, kalau kita nggak sadar maklum. Elia saja pernah frustrasi. Elia saja pernah nggak sadar bahwa Tuhan tuh menyertai dia. Dia baru bikin melakukan mujizat yang begitu besar, tapi Elia diancam, Elia takut. Nah, saudara, Nabi sekali Elia aja pernah nggak sadar bahwa Tuhan tuh menyertai dia gitu. Tapi Tuhan menyadarkan, Tuhan mengingatkan kembali, jangan takut Elia, Tuhan menyertai dia. Aku menyertai engkau. Jadi, kita tahu sadari. Yang pertama, syukuri Tuhan, aku bersyukur aku tidak berjalan sendirian. Yang kedua, sadari ada Tuhan yang selalu menyertai. Dan yang terakhir, nikmati. Penyertaan Tuhan itu selain kita sadari, kita juga perlu nikmati. Saudara kalau pernah dengar kisah anak bungsu yang minta warisan sama bapaknya, menghabiskan hartanya, pulang lagi ke rumah bapaknya, disambut sama bapaknya, dipotongin lembu tambun, dibikin pesta, dikasih jubah, dikasih kasur dan sebagainya. Kakaknya nggak terima, anak sulung. Kakaknya cemburu, marah. Dia bilang, "Bapak, aku kerja setia nih, aku nggak pernah meninggalkan Bapak, aku nggak pernah menghabiskan harta Bapak. Adikku yang menghabiskan harta Bapak, pulang dibikin pesta. Aku di rumah nggak pernah dibuatin pesta." Bapaknya bilang gini, "Loh, apa yang aku punya itu punya kamu. Kenapa kamu nggak nikmatin?" Gitu. Kalau kamu nggak bikin pesta, ya salah kamu sendiri dong. Saudara, kadang-kadang banyak orang Kristen, kita orang percaya, kita nggak menikmati berkat Tuhan, kita nggak menikmati kasih karunia Tuhan, karena kita nggak sadar bahwa sebenarnya Tuhan sudah sediakan semuanya. Jadi, seperti si anak sulung, dia nggak menikmati semua yang bapaknya punya, dia nggak menikmati kerjaan, cuma kerja, nggak menikmati. Karena itu, saudara, minta sama Tuhan, Tuhan, biarlah bukan aku menerima berkat Tuhan saja, tapi biarlah aku juga bisa menikmati berkat-Mu Tuhan. Karena ada banyak orang yang diberkati, tapi dia nggak bisa menikmati berkat. Pernah lihat nggak? Saya nih ngelayani banyak, saudara. Jadi ada orang yang secara materi, secara kasat mata, mestinya dia hidupnya bahagia, tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena nggak bisa menikmati berkat. Kurang melulu, kurang bahagialah, kurang inilah, kurang itulah. Saya bilang, Bapak ini bukan kurang, Bapak kurangnya cuma satu, kurang karunia menikmati. Saya bilang, nggak punya karunia menikmati, sehingga serba kurang. Saya bilang, nggak usah jauh-jauh, Pak. Kalau orang lihat Bapak menggantikan hidup di posisi Bapak, wah itu udah bahagia sekali, Pak. Udah bahagia sekali. Tapi si Bapak masih kurang terus. Rupanya tidak punya karunia menikmati. Mari saudara, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam perayaan Natal 2020, ini Natal yang sangat istimewa. Karena Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Belum pernah seumur hidup saya Natalan lewat Zoom begini, saudara. Belum pernah kita Natalan jauh begini. Tapi tetap ceria, tetap sukacita. Karena Tuhan ada di mana-mana. Dia tidak dibatasi oleh Ruko Bekasi Timur. Dia tidak dibatasi oleh MDC Hall. Dia hanya dibatasi dengan hati kita. Kalau hati kita buka, hati kita menerima dia sepenuhnya, hati kita ingat terus kepada dia, keep connect, maka kita tidak akan pernah terpisah. Nah, penutup. Ini penutup. Benar-benar penutup. Saya tadi tanya sama Pak Yeye ini berapa lama? Oh, nggak apa-apa, Pak. Kita setia kok mendengarkan Bapak. Dia bilang, oke, baik. Saya bilang, sampai besok jam 5 pagi, langsung nyambung sama chapel pagi. Ya, ini penutup. Saudara, waktu Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berfirman, Tuhan bersabda kepada lautan, kepada air, hendaklah berkeliapan ikan-ikan, gitu kan, binatang-binatang di laut. Waktu Tuhan menciptakan burung, dia bicara ke cakrawala. Waktu Tuhan menciptakan pohon-pohonan, dia berbicara kepada tanah. Hendaklah tanah menumbuhkan pohon-pohonan. Waktu Tuhan menciptakan binatang, dia berbicara kepada bumi.
muncul binatang-binatang. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, dia berbicara kepada dirinya sendiri, baiklah kita menciptakan manusia. Nah, saudara perhatikan, dari penciptaan kita bisa tahu nih, lautan atau sungai tanpa ikan tetap lautan. Sungai tanpa ikan tetap sungai. Tapi ikan tanpa sungai atau tanpa lautan mati. Tanah tanpa pohon-pohonan, dia tetap tanah. Tapi pohon tanpa tanah, dia pasti mati. Udara tanpa burung, dia tetap udara. Tapi burung tanpa udara, dia pasti mati. Binatang, bumi tanpa binatang, dia tetap bumi. Tapi binatang tanpa bumi pasti mati. Manusia diciptakan dari Tuhan. Tuhan tanpa manusia, dia tetap Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan, dia mati. Jadi kita harus tahu, kita tanpa Tuhan pasti mati. Pastikan kita terkoneksi dengan Tuhan, dan koneksi dengan Tuhan tidak akan pernah bisa terjadi kalau tidak ada nama Yesus. Karena nama Yesuslah yang membangun kembali koneksi yang sudah terputus ribuan tahun yang lalu di Taman Firdaus. Karena itu, sore hari ini, di dalam perayaan Natal 2020, mari setiap kita ambil waktu berevaluasi diri kita. Apakah saya masih terkoneksi dengan Tuhan? Kalau hari ini jangan-jangan koneksinya ada gangguan. Belakangan ini 2 minggu terakhir kan musim hujan, angin kencang, kita lagi enak-enaknya Zoom, tahu-tahu gambar hilang karena koneksinya terganggu. Tapi kita nggak putus asa, kita connect lagi, nyambung lagi. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga begitu. Ketika cuaca buruk, ada masalah terjadi dalam hidup kita, koneksi bisa hilang sama Tuhan. Elia pernah ngalamin ini, koneksinya sama Tuhan rasanya seperti ada gangguan. Tapi Tuhan Immanuel, dia tidak meninggalkan kita. Kita merasa ada gangguan, tapi Tuhan kasih tahu, tenang anakku, aku ada di sini. Aku terus akan mengkonek engkau dengan aku. Selama hati kita terbuka buat dia, percayalah, dia Allah Immanuel yang selalu mendampingi kita, dan dia akan keep connect dengan kita. Tapi kita jangan lari dari dia. Ayo, tahun 2020 Natalan ini, kita kembali ambil satu komitmen sama Tuhan, aku mau keep connect dengan engkau Tuhan. Dan salah satu caranya adalah doa di altar bersama-sama, chapel pagi setiap hari. Saudara, pengumuman yang luar biasa, chapel pagi tidak mengenal tanggal merah. Chapel pagi tidak mengenal libur nasional maupun libur internasional. Karena chapel pagi tidak mengikuti penanggalan duniawi, tapi chapel pagi mengikuti penanggalan sorgawi. Yang tiap hari berkat Tuhan tidak pernah libur. Kenapa kita ikuti penanggalan sorgawi? Karena berkat Tuhan tidak pernah ada tanggal merah. Celakalah kita kalau berkat Tuhan ada tanggal merah. Maka pada tanggal merah, apalagi cuti besar, sorga cuti, kita nggak dapat berkat. Wah, berabe saudara. Tapi kita bersyukur, sorga nggak punya tanggal merah. Tanggalnya biru terus, karena dia Allah Immanuel yang selalu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Engkau dahsyat. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, Engkau yang mendamaikan kami dengan Bapa di surga, sehingga kami tidak terpisah. Sekalipun jarak kami jauh, tapi kami tahu Engkau tidak pernah jauh dari kami. Inilah kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami yang menjauh dari Engkau. Tapi sore hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Kami tidak akan mau menjauh dari Engkau, karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau sudah mendamaikan kami. Kami tidak perlu merasa bersalah.
Kami tidak perlu lagi takut dengan masa lalu kami, karena Engkau sudah melupakan masa lalu kami. Engkau mengampuni dosa kami, Engkau menerima kami apa adanya seperti anak bungsu yang sudah bertindak salah, tapi Engkau menyambutnya kembali dengan penuh sukacita. Demikianlah Tuhan, Engkau menyambut kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya akan mengakhiri di dalam doa, kalau ada Bapak Ibu di dalam pada hari-hari ini Engkau sedang mengalami merasa jauh dari Tuhan, dan Engkau ingin kembali dipulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Engkau rindu supaya Engkau bisa mengalami kembali hadirat Tuhan yang begitu nyata di dalam hatimu. Taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan, Tuhan, jamah aku pada sore hari ini. Tuhan, jamah aku pada sore hari ini. Bapak hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang merindukan untuk mengalami kembali hadirat-Mu yang begitu indah. Mari Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau menyambut kami. Surahkan kasih-Mu, surahkan damai sejahtera-Mu di hari Natal di tahun 2020 ini. Damai sejahtera-Mu Tuhan curahkan, dan biarlah setiap kami boleh dipulihkan kembali hubungan kami dengan Engkau di dalam nama Yesus yang berkuasa itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkati setiap kami semua, anak-anak-Mu tempat ini, dan biarlah kami mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun 2021 dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Setiap kita katakan, amin. Selamat Natal. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Lukito untuk sharing firman-Nya pada sore hari ini. Sebentar lagi kita mulai prosesi untuk penyalaan lilinnya. Jadi mohon untuk disiapkan lilinnya. Dan apabila memungkinkan, mungkin lampunya juga bisa diredupkan supaya menambah suasana supaya lebih syahdu. Baik, sudah siap Bapak Ibu semuanya? Sunyi senyap dunia terlelap.
Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, ada beberapa pengumuman yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk Natal MDC Jakarta akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, akan dilakukan melalui Zoom maupun YouTube Live. Kemudian untuk di tanggal 25 Desember akan ada MDC Jakarta Family Christmas, kemudian Star Kid Christmas Celebration. Kemudian untuk doa di altar pada tanggal 25 Desember ditiadakan. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 kita akan mengadakan doa di altar akhir tahun yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lukito Budiharjo. Oke, baik, demikian pengumuman pada sore hari ini. Mari kita lanjut ke acara berikutnya. Silakan Pak Morris. Oke, baik. Sekarang kita main games. Ya, oke ya. Jadi games ini games berhadiah. Ada berapa pertanyaan yang hadiahnya berbeda-beda. Jadi games pertama, halo, suara saya kedengaran? Ya, jelas Pak. Kedengaran ya, oke. Jadi sistemnya Tadi apa? Satu. sistemnya siapa yang cepat dengan mengacungkan raise hand. Jadi ada di situ, coba Unmute Pak Morris. Unmute Pak. gimana? Oke. Udah? Orang Suara saya kedengaran? Jelas Pak, jelas. Oke ya. Baik. Nah, ya kayak Bu Sulis itu ada raise hand. Jadi siapa yang duluan berarti dia yang menjawab pertanyaan yang pertama. Oke. Jadi dia duluan yang menjawab pertanyaan. Jadi ada 3 pertanyaan. Jadi sistemnya setiap satu pertanyaan siapa yang paling cepat dulu raise hand-nya. Baru nanti kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, bagi yang sudah menjawab dan benar, tidak boleh ikut lagi ke dalam pertanyaan kedua dan seterusnya. Ya, jadi cukup pertanyaan pertama kalau dia benar, untuk berikutnya tidak boleh ikut. Tetapi kalau dia tidak benar, maka nanti yang akan dipilih raise hand yang nomor 2. Ya. Nanti kan akan kelihatan di chatnya nanti siapa yang nomor 2 raise hand-nya, berarti nanti dia yang jawab pertanyaan. Seandainya jawaban pertama itu salah. Begitu seterusnya, kalau yang salah nomor 2 salah, nanti diambil yang nomor 3. Ya, kemudian siapa yang telah menjawab benar, pertanyaan pertama tidak boleh ikut pertanyaan kedua dan ketiga. Oke. Nah, untuk itu dicoba dulu semua raise hand-nya, silakan. Semua jemaat boleh dicoba. Kita coba dulu, tes dulu. Gimana John? Udah ada yang muncul John? Ya, sudah ada Pak. Ya, ada Pak. Bu Floren. Oh, berarti Bu Floren duluan yang muncul ya? Ya. Oke. Nomor 2-nya siapa? Nomor 2-nya Pak David Matondang. Oke, baik. Oke. Ya. Oh ya Pak Morris, mungkin sebagai tambahan, jadi nanti untuk raise hand di aba-aba ya Pak Morris. Ya. Ya, nanti tunggu aba-aba dari Pak Morris baru raise hand ya. Oke. Ya, jadi pertanyaan pertama hadiahnya kita mendapatkan 2 face shield dari MDC. Ya. Ore. 2 face shield dari MDC. Nah, pertanyaan yang kedua nanti ada hadiahnya lagi berikutnya. Oke, contohnya misalkan seperti ini. Saya ambil contohnya dulu. Nah, contoh pertama seperti ini. Nanti saya coba sebutkan ada 6 suku kata. Ya, nggak apa, ini aja. Jadi pertama nanti akan muncul namanya Leumuna. Ya, jadi saudara-saudara nanti ada kita munculkan kata Leumuna, artinya itu jawabannya. Oke, nanti baru muncul jawaban. Pertanyaannya adalah sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia siapa. Oke, nanti baru
siapa yang resen duluan itu yang jawab. Baik? Oke, Oke. sekarang masuk pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah ini dia. Nah, ada 7 suku kata. Aman, nah, ya, aman, nah, itu dia. Nah, ini Kak, hurufnya dibolak-balik. Tugas saudara, nanti setelah saya kasihkan pertanyaan, saudara ubah itu hurufnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, siap-siap. Pertanyaannya adalah, siapakah nama seorang panglima Aram yang sakit kusta dan dengar dari seorang gadis Israel bahwa Nabi Elisa dapat menyembuhkannya? Caranya mandi 7 kali di sungai Yordan. Siapakah dia? Oke, Pak David yang pertama. Oke, Pak David. Matondang. Apa jawabannya Pak David? Naaman. Ya? Naaman. Oke. Naaman. Iya, betul. Dapat Oke. Selamat kepada David. Pak Yeye nggak boleh ikutan. Oh, Pak Yeye nggak boleh dong. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siap-siap semua. Sekali ini mendapatkan 5 fasil. Ya, ada 5 buah fasil yang akan dibagikan. Kelihatannya cuma ada 2 pertanyaan ini, karena pertanyaan pertama itu sudah terbuka. Jadi ini pertanyaan terakhir bagi saudara. Jadi bagi saudara bisa menjawab dengan baik, berarti jawabannya 5 fasil. Pak David nggak boleh lagi ikut. Oke. Pertanyaannya adalah, sunat fest. Wah, ini bukan mengandung kata sunat ya. Sunat fest. Nah, ini dia. Oke. Tugas saudara membetulkan susunan katanya menjadi jawaban yang paling benar. Sunat fest. Oke, 5 fasil. Stefanus, tulis Mon, Stefanus itu. Stefanus. Wah, udah jawab. Pertanyaannya adalah, dia rela mati dilempari dengan batu karena imannya kepada Tuhan Yesus. Stefanus saya Pak. Beratna. John Blatan yang berhak. Siapa John? Oke, Bu Nelly yang apa jawabannya? duluan ya. Iya. Stefanus gue. Stefanus. Oke, selamat. Bentar, mama ini panas sayang. Mas Stefanus Lima gue. fasil. Nanti hadiahnya dapat saudara ambil di gereja. Baik. Demikianlah permainan game kita hari ini. Kita cuma 2 pertanyaan saja. Saya serahkan ke Pak Yeye untuk bisa menutup dalam doa acara Natal. Saudara, sama-sama kita peringati perayaan Natal. Dan tanpa terasa kita sudah masuk pada perayaan Natal. Dan harapan saya, sukacita Natal itu selalu menyertai saudara dan saya. Saudara yang kekasih, kita menyambut Natal karena kita tahu hari ini Tuhan Yesus lahir di tengah dunia untuk saya dan saudara, untuk dunia ini. Dan saya percaya orang yang berharap pada Tuhan Yesus, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Ada satu ayat saya mau baca untuk saudara yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dengan saudaraku yang kekasih, dia Raja damai. Dia turun ke dunia ini membawa damai untuk kita semua. Orang yang percaya, orang yang berharap pada Tuhan Yesus, hidupnya dipenuhi oleh damai sejahtera. Kita masuk tahun baru. Beberapa hari lagi kita masuk tahun baru. Dan jangan pernah takut keadaan di tahun 2021, karena ada Raja damai bersama-sama dengan kita. Percaya, saudara dan seisi keluarga, jika sungguh-sungguh saudara melekat kepada Tuhan, hidupmu akan mengalami satu terobosan. Karena Tuhan itu baik,
kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan tinggalkan ibadah, jangan sekali-kali lupa untuk membaca Alkitab dan berdoa, karena kasih Tuhan selalu menyertai saudara. Mari bangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, agar kehidupan kita mengalami satu terobosan yang luar biasa. Percaya, tahun baru adalah tahun berkat untuk kita. Natal hari ini adalah Natal yang membawa damai, membawa kekuatan, membawa kesehatan bagi kita. Damai Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Shalom Jemaat MBC Bekasi Timur, saya Tirza Magdalena dari TGI Star-Kids mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya damai dan sukacita Natal menyertai kita sekeluarga. God bless you. Shalom. Dalam masa pandemi seperti ini kita tetap merayakan Natal. Oleh karena itu kami dari Departemen Syai mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Kesan Bekasi Selasa mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Tetap semangat walaupun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya dari tim Gembala Ibadah Jemaat Bekasi Timur mengucapkan Selamat Natal dan damai Kristus senantiasa melingkupi saudara dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya sebagai tim Gembala Ibadah Umum mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Walaupun kondisi kita pada saat ini dalam kondisi pandemi, tetapi percayalah dan yakinlah, damai Natal dan sukacita Natal menyertai di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya sebagai Penatua dan Gembala Jemaat Bekasi Timur mengucapkan Selamat Hari Natal. Pasti damai Natal itu menyertai saudara dan seisi keluarga. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, terima kasih untuk semua panitia yang mempersiapkan acara malam ini. Saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi saya harus mengucapkan terima kasih karena ceritalah saudara itu adalah sesuatu yang terbaik saudara buat untuk Tuhan. Juga terima kasih Pak Lukito yang sudah menjadi berkat bagi kita di sore hari yang indah ini. Mari kita mengucap syukur karena kita siapkan diri kita, hari akan datang juga siapkan diri untuk besok pagi jam 5 kita mau doa pagi bersama. Morning chapel, pagi kita doa bersama-sama. Jangan malas, ayo bangun pagi. Jam 5 kurang seperempat sudah siap. Jam 5 kita duduk di kaki Tuhan. Setuju? Minta link, nanti saya akan kirim link bagi saudara yang mau. Yuk kita mau doa menutup pertemuan malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara demi acara. Terima kasih untuk kami menikmati suasana damai dalam pertemuan Zoom ini. Natal tanggal 20, makasih terima Tuhan berkati, Tuhan sucikan kami semua. Setiap jemaat keluarga demi keluarga. Kami persiapkan diri kami untuk tahun 2021 nanti. Kalau Tuhan izinkan kami akan ibadah on-site. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan menyehatkan kami. Sehingga kami dapat sungguh-sungguh memikirkan hari-hari yang lebih baik lagi untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Berkati Pak Lukito, berikan dia kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera. Saudara, angkat kedua tanganmu, kita akhiri pertemuan yang indah ini. Terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, datanglah kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhanlah kita dapat menikmati hidup ini. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari orang percaya katakan amin. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Terima kasih Pak Lukito, terima kasih Pak Yeye. Selamat hari Natal semuanya. Selamat hari Natal Pak Yeye dan Selamat hari Natal. Selamat hari Natal semua. Foto dulu, foto. Berkati foto-foto. Halo Kak. Ayo Pir, bisa minta tolong foto. Selamat Natal. Selamat Natal Pak Ruike. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa ada foto? Ya, Pak Ibu Monik. Masak saya. Ini mau ngapain? Belum mati ya. Rumahnya begitu.